Baik, selamat sore. Kami dari kelompok Mawar akan memaparkan prestasi kami tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Adapun anggota kelompok kami ada Gede Iwan Adea Prayogi dengan NIM 151, saya sendiri ikut juga Juni Ariantika NIM 155, dan Iputu Krisna Adiyarma NIM 163. Definisi dan konsep. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Menurut Profesor Dr. Emil Salim, lingkungan hidup adalah segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, Junto UU Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Menurut Profesor Dr. Utu Sumarwutu, lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Strategi pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia dalam mendaya gunakan sumber daya alam dengan segenap peluang serta kendalanya. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, melaksanakan rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dalam menghasilkan barang dan jasa yang unggul, tangguh, dan berkualitas tinggi yang berdampak positif bagi kelangsungan hidup pembangunan itu sendiri. Yang kedua, penggunaan teknologi bersih yang berwawasan lingkungan dengan segala perencanaan yang baik dan layak. Yang ketiga, adanya pengawasan dan pemantauan terhadap jalannya pembangunan sehingga sesuai dengan rencana dan tujuannya. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan sesuai daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Tujuan konsep pembangunan lingkungan. Konsep pembangunan ini bertujuan membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Hal ini perlu ditegaskan mengingat adanya kecenderungan gaya hidup konsumerisme hingga bergesernya potensi fisik alam manusia. Akibat meluasnya pemanfaatan perangkat teknologi dalam proses pembangunan itu berlangsung. Definisi pembangunan bangunan. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Iwan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi. Sumber daya manusia, sumber daya yang mendukung pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam yaitu air, tanah, dan udara. Ciri-ciri pembangunan berwawasan lingkungan. 1. Menjamin pemerataan dan keadilan. 2. Menghargai keanekaragaman hayati. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, menggunakan pandangan jangka panjang. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan sebagai berikut, yaitu menyatukan persepsi tentang pelestarian, menstabilkan populasi bumi baik di darat maupun di laut, melanjutkan mengamankan penggunaan sumber daya, menggunakan sumber daya secara efisien dan tidak membahayakan
biosfer. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan lingkungan. Mendukung program ekonomi baru yang memiliki strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lingkungan. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan unsur lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalaman proses pembangunan. Pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan sumber daya alam. Upaya yang dilakukan pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan hidup. Hal-hal yang dilakukan pemerintah antara lain mengeluarkan UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang mengatur tentang tata guna tanah. Menerbitkan UU nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Memberlakukan peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 1986 tentang AMDAL. Pada tahun 1991 pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan pokoknya yaitu menanggulangi kasus pencemaran, mengawasi bahan berbahaya dan beracun, melakukan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan. Pemerintah mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. Upaya pelestarian lingkungan hidup oleh masyarakat bersama pemerintah. Pelestarian tanah, pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian laut dan pantai, dan pelestarian flora dan fauna. Kriteria Green Building. Kriteria Green Building yang pertama adalah tentang tepat guna lahan. Persyaratan utama untuk menyatakan sebuah gedung mempunyai predikat layak disebut sebagai gedung yang green, ramah lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, adanya surat pernyataan yang memuat komitmen manajemen puncak mengenai pemeliharaan eksterior bangunan, manajemen hama terpadu atau integrated pest management, dan gulma serta manajemen habitat sekitar tapak dengan menggunakan bahan-bahan tidak beracun. Yang kedua, adanya surat pernyataan yang memuat komitmen manajemen puncak untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka mencapai pengurangan pemakaian kendaraan bermotor pribadi, contohnya carpooling, feeder bus, voucher kendaraan umum, dan diskriminasi tarif parkir. Yang ketiga, adanya kampanye dalam rangka mendorong pengurangan pemakaian kendaraan bermotor pribadi dengan minimal pemasangan kampanye tertulis secara permanen di setiap lantai, antara lain berupa stiker, poster, dan email. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Krisna. Baik, selanjutnya 3 persyaratan utama ini harus dipenuhi dahulu sebelum memahami kriteria dari tepat guna lahan atau ASD. Sebelum 3 persyaratan utama ini dipenuhi, maka apapun yang dilakukan oleh tim green building akan sia-sia saja, alias tidak ada manfaatnya, hanya akan sia-sia saja. Setelah 3 persyaratan utama dipenuhi, maka barulah kita lihat kriteria pertama dari ASD atau Community Accessibility sebagai berikut. ASD 1.
Pertama, terdapat 5 jenis fasilitas umum dalam jarak pencapaian jalan utama sejauh 1.500 meter dari tapak. 2. Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan bebas dari perpotongan akses kendaraan bermotor untuk menghubungkan minimal 3 fasilitas umum di atas atau dengan stasiun transportasi massal. 3. Adanya halte atau stasiun transportasi umum dalam jangkauan 300 meter dari gerbang lokasi bangunan dengan perhitungan di luar jembatan, penyeberangan, dan ramp. 4. Menyediakan shuttle bus bagi pengguna gedung untuk mencapai stasiun transportasi umum atau carpooling yang terintegrasi dengan shuttle bus tersebut. Jumlah bus minimum 2 unit. 5. Menyediakan fasilitas jalur pejalan kaki di dalam area gedung untuk menuju ke halte atau stasiun transportasi umum terdekat yang aman dan nyaman sesuai dengan Permen PU nomor 30 PRT M 2006 bab 2B. Lalu ASD 2 atau motor vehicle reduction, adanya pengurangan pemakaian kendaraan bermotor pribadi dengan implementasi dari salah satu opsi carpooling, feeder bus, voucher kendaraan umum, atau diskriminasi tarif parkir. ASD 3 atau bicycle, adanya parkir sepeda yang aman sebanyak 1 unit parkir per 30 pengguna gedung tetap. Apabila memenuhi butir tersebut di atas, maka dan menyediakan tempat ganti baju khusus dan kamar mandi khusus pengguna sepeda untuk setiap 25 tempat parkir sepeda. Yang keempat, site landscaping. 1. Adanya area landscape yang berupa vegetasi atau soundscape yang bebas dari bangunan, taman, atau hardscape yang terletak di atas permukaan tanah seluas minimal 30% luas total lahan. Area yang diperhitungkan adalah termasuk taman di atas basement, roof garden, terrace garden, dan wall garden. Formasi tanaman sesuai dengan Permen PU nomor 5 PRT M 2008 mengenai ruang terbuka hijau atau LTH pasal 2.3.1 tentang kriteria vegetasi untuk pekarangan. 2. Penambahan nilai 1 poin untuk setiap penambahan 10% luas tapak untuk penggunaan area landscape. Nomor 3. Penggunaan tanaman lokal yang berasal dari nursery lokal dengan jarak maksimal 1000 km dan tanaman produktif. Satu, bahan yang dinilai albedo rata-rata minimal 0,3 sesuai dengan perhitungan pada area atap gedung yang tertutup perkerasan. Atau 2, menggunakan green roof sebesar 50% dari luas atap yang tidak digunakan untuk mechanical electrical atau ME dihitung dari luas tajuk. Yang 3, menggunakan bahan yang nilai albedonya rata-rata minimal 0,3 sesuai dengan perhitungan pada area non-atap yang tertutup perkerasan. ASD 6 atau Storm Water Management. 1. Pengurangan beban volume limpasan air hujan dari luas lahan ke jaringan drainase kota sebesar 50% total volume hujan harian yang basah, dihitung berdasarkan perhitungan debit air hujan pada bulan basah. Nomor 2. Pengurangan beban volume limpasan air hujan dari lahan ke jaringan drainase kota sebesar 75% total volume air hujan harian yang dihitung berdasarkan perhitungan debit air pada bulan basah. ASD 7 atau Site Management. Tanaman memiliki dan menerapkan SPO pengendalian terhadap hama, penyakit, dan gulma tanaman dengan menggunakan bahan-bahan tidak beracun. 2. Penyediaan habitat satwa non-peliharaan minimal 5% dari keseluruhan area tempat bangunan berdasarkan area aktivitas hewan atau home range. Yang ke-8 ada ASD 8 atau Building Neighborhood. Melakukan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar gedung dengan salah satu dari tindakan berikut. Pertama, perbaiki sanitasi. Kedua, penyediaan tempat beribadah. 3, WC umum.
kaki lima, dan pelatihan pengembangan masyarakat. Yang kedua, membuka akses pejalan kaki ke minimal 2 orientasi menuju bangunan tetangga tanpa harus melalui area publik. Yang ketiga, mendedikasikan untuk kepentingan umum, baik diwajibkan ataupun atas kesadaran sendiri. Sebagian dari lahan terbuka untuk antara lain utilitas umum seperti gardu listrik, ventilasi, dan ME stasiun bawah tanah, dan sebagainya. Lalu ada pendukung jalur sirkulasi umum seperti busway, lay-by, dan drop-off, atau untuk ruang terbuka seperti hijau privat. Yang keempat, revitalisasi bangunan cagar budaya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin ntar pertanyaan bisa di grup WhatsApp. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.